saya itu ingin shortcut ya. Saya ingin jamaah ma'iyah itu orang yang paling menolong orang lain itu jamaah ma'iyah. Yang paling banyak pertolongan itu dari jamaah ma'iyah. Nah, ma'iyah ini menolong siapa? Saya tanya. Anda harus tahu teorinya sekarang. Ini Anda ma'iyah ini kendiri cinta, ini nolong orang, ini nolong enggak? Nolong keadaan apa tidak? Apa yang ditolong oleh kendiri cinta? Dari diri sendiri. Ya, jadi ada level-level gitu ya. Ini menolong negara enggak? Mengamankan enggak? Mendamaikan enggak? Gitu ya. Meskipun mereka tidak ngakuin, gitu ya. Bahwa tidak diakui itu kan sudah ada jalan sunyi tadi. Gak apa-apa gak diakui, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi pokoknya intinya kita sekarang saya minta anak ma'iyah mulai hari ini berpikir di masa depan kamu harus berlomba nolong orang. Nah supaya Anda bisa memperluas pertolonganmu dan memperbesar pertolonganmu harus apa? Pertolongan itu bisa apa aja? Bisa apa aja? Yo gak ono wong njaluk keamanan. Yo butuh tapi kan gak njaluk keamanan. Gak ono wong ngemis nyunten iki keamanan ya gak ono ya. Kedamaian. Jadi Anda hidup di dunia apa di akhirat? Oke, di dunia ini supaya bisa banyak menolong orang harus apa? Sugih. Jadi saya minta teman-teman besok-besok menjadi wirausahawan yang kaya. Dan saya mendoakan serius, Anda harus kaya supaya Anda bisa menolong lebih banyak orang, lebih banyak pertolongan supaya zakatmu besar dan sedekahmu melebar gitu ya, meluas gitu. Ya. Itu yang jadi mulai hari ini Anda pulang nanti menghitung kembali dirimu, aku sebenarnya bisa usaha apa toh. Kalau Anda punya anak, mulai kecil sudah harus dididik untuk diperkenalkan untuk mengerti usaha. Apakah itu gawe-gawe barang, sinaah atau nandur-nandur atau masak-masak atau apapun, pokoknya dididik untuk usaha. Usahakan di maknya ada ziroah, tanam-menanam, tandur ya. Nomor 2, sinaah, bikin sesuatu. Ya, bikin itu bisa makanan, bisa kerajinan, bisa macam-macam itu kan. Terus nomor 3 tijaroh. Kowe enggak iso sinaah, enggak iso ziroah, enggak asal tijaroh. Tijaroh itu yang bagian distributor. Orang punya apa, kamu yang jual ke sana gitu. Itu namanya tijaroh gitu ya. Jadi Anda harus tahu Anda sama Allah itu dikasih apa. Anakmu itu pinter apa. Kalau engkau atau anakmu itu ikan, jangan terus disekolahkan ke akademi penerbangan. Wong iwak kok gitu. Kalau anakmu itu burung, jangan dikuliahkan di institut kelautan kan gitu kan. Jadi Anda harus menemukan who are you. Kamu itu ikan apa, burung apa, kamu itu ketela apa. Jadi kalau kamu itu pohon mangga, caranya menanam dan merawat itu beda dengan kalau kamu itu pohon sawo, betul enggak? Kalau kamu itu tebu beda dengan padi. Nah itu anak maknya harus tertib untuk mengetahui di keluarganya itu anak ini akan saya didik untuk menjadi apa sesuai dengan fadilah dari Allah. Karena Allah yang menentukan. Kamu tidak bisa punya anak dengan kamu yang meniati anakku tak dadekno koyo Erick Thohir gak iso dapurmu. Gak iso. Itu Allah yang menentukan gitu kan. Jadi bakat setiap orang, fadilah setiap orang itu Allah yang menentukan. Nah, temukan bakatnya anakmu, bakatnya dirimu sekarang. Dimulai kembali hidupmu supaya kamu besok-besok bisa menolong banyak orang. Nolong yang langsung dengan harta benda dan uang atau nolong yang seperti dia bilang, nolong keamanan, nolong mendamaikan, nolong mendemokratisasikan, nolong untuk skala yang sosial, yang kenegaraan yang besar. Nah, ma'iyah ini kan menolong itu semua. Bahkan ma'iyah ini menolong negara apa juga menolong umat manusia. Menurut Anda? Karena saya di usia 70 tahun ini sama Allah dikasih tahu gambar besar dari kehidupan ini. Kudune Islam iku ya apa, kudune negara masyarakat iku ya apa, kudune nilai iku ya apa. Karena gini teman sekalian, saya cerita. Saya kan tahun 71 tamat SMA.
Sebelum itu 3 tahun sebelumnya saya diusir dari Gontor, tempat Fahmi sekolah juga. Ya. Saya diusir, saya diadili jam 11 malam sampai jam 4 pagi, terus jam 7 saya diusir, pakai dokar saya. Terus tahun 72 saya masuk Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Terus saya 4 bulan keluar, karena pada hari kedua ujian itu saya mikir, sampai bongko gak bisa aku ngerjakno iki. Masih sampai ngeden, sampai ngising ping piro. Wis gak mungkin aku iso ngerjakno accounting iki, Mas. Accounting ono ngene-ngene, ono ngene-ngene wis gak karo wis gak iso. Jadi saya dalam waktu 5 menit saya berdiri, saya serahkan hasilnya yang tidak ada apa-apanya. Kertas kosong kepada dosen. Pak, saya lu kok sudah cepat ngejan, cepet Pak, saya tidak kerjakan. Karena saya tidak mungkin bisa. Sudah saya sekarang keluar, mohon izin Pak, aku keluar. Nah, itu salah satu rezeki Allah tapi juga celaka dari Allah. Jadi setelah saya keluar dari ekonomi itu saya melakukan kesalahan besar yang baru saya sadari setelah saya umur 70 tahun sekarang. Ya. Kesalahannya gini, jadi kan karena saya keluar dari Fakultas Ekonomi, maka kemudian saya di bawah sadar saya tidak pernah merasa sebagai pelaku ekonomi. Betul enggak? I'm not the economic actor. Ya, the economic actor. I'm not the subject of economy gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya ini subjek nilai. Jadi saya ini pelaku nilai. Urusanku nilai pokoknya. Indah apa tidak, api apa elek, benar apa salah. Kan itu yang saya urus sampai berdiri maknya sampai sekian tahun tuh. Jadi saya tidak berlaku ekonomi sama sekali. Makanya akhirnya kemudian saya bawah sadar saya melakukan beberapa kekeliruan. Kemudian saya jadi anti ekonomi. Pokoknya aku sinis karo wong sing golek duit gitu kan. Saya tuh dulu bekerja juga maklaran mesin tik, maklaran mesin stensil dan mesin cetak itu ya. Kemudian saya berhenti karena diam-diam di bawah sadar saya itu nggak suka ekonomi gitu kan. Nah itu kesalahan saya. Itu kesalahan. Betul kesalahan meskipun bukan dosa ya. Kemudian melebar, saya jadi anti materialisme. Saya benci kepada kapitalisme dan saya jijik kepada hedonisme gitu ya. Nah sekarang kita harus refresh. Materialisme itu boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu ismenya. Jadi gini, kalau materi itu kamu jadikan kepalamu dan hatimu itu salah. Tapi kalau kamu jadikan tanganmu dan kakimu benar, betul enggak? Betul ya. Jadi kamu harus jalan kaki dengan materi. Kamu harus punya pendapatan, kamu harus kerja keras. Tapi jangan taruh di hatimu dan kepalamu, karena kepalamu hanya membantu menegakkan kaki dan tangan, kelincahan tanganmu gitu ya. Jadi saya kemudian gebiah uyah, saya ngawur, saya jadi anti ekonomi, anti materialisme, anti kapitalisme, dan kapitalisme memang layak digituin gitu ya. Dan saya kemudian belajar macam-macam, jadi aktivis macam-macam, semua pasti anti kapitalis. Semua gitu ya. Dan saya baru menyadari di usia 70 ini bahwa saya salah itu. Anda ini hidup di dunia, jadi maknya itu gampangan ini, terlalu akhirat, terusan saya nilai. Gitu. Kan semua hitungannya dunia akhirat dan fokusnya akhirat. Masuk surga apa tidak, masuk surga apa neraka kan gitu. Sehingga saya tidak ajak Anda semua untuk ngurusi dunia. Padahal Anda kan khalifah fil ard. Jadi Anda sekarang harus menjadi khalifah di bumi, di dunia ini. Anda harus kerja keras, menemukan bakatmu apa, dan kamu harus jadi orang kaya. Gitu ya. Terus gak suge-suge nemen gak apa-apa, tapi pokoknya makmur lah. Makmur itu maksudnya ekonomi Anda terurus dengan baik. Makmur artinya terurus dengan baik, termanage dengan baik gitu. Itu namanya makmur gitu ya. Gitu ya. Cetok ya. Ini belum pernah saya omongkan bahwa saya ingin Anda harus jadi orang supaya Anda bisa menolong banyak orang dan Anda punya kewajiban untuk menghindarkan ada pengemis. Jangan sampai ada pengemis. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Bukan kalau ada pengemis kamu usir, enggak. Jangan sampai orang ngemis. Kamu yang harus, kamu tangannya di atas, kamu yang harus meneliti ini orang lemah apa tidak, ini orang lapar apa tidak, ini orang kurang apa tidak, ini orang butuh apa tidak. Kamu yang harus punya apresiasi. Supaya kamu nolong. Jadi jangan biarkan dia menjadi pengemis. Jangan biarkan dia mengemis kepadamu. Kamu yang harus lebih dulu menolong. Itu namanya sedekah.
Kalau zakat itu berangkatnya dari kamu punya duit, pendapatan, dipotong sekian persen untuk dizakatkan. Kalau sedekah itu berangkat dari kepedulianmu, cintamu, dan kesadaranmu, pengetahuanmu tentang orang yang butuh dan orang yang lemah. Dan jangan biarkan dia ngemis kepadamu, karena kalau sampai kamu membiarkan dia mengemis kepadamu, kamu merendahkan dia. Betul enggak? Karena fakta saya di ekonomi yang saya keliru tadi itu kan bertentangan dengan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di seluruh Indonesia. Sekarang ada universitas, ada UIN, bahkan ada UII, Fakultas Adab, Fakultas Syariat, Usuluddin, dakwah. Nanti kalau di UGM ada Visipol, ada sastra, budaya, humaniora, sak piturute. Saya tanya, hilirnya apa? Hilirnya, pol-polane jadi kayak golek duit toh. Jadi ketika dia kemudian sudah tamat kuliah mau jadi orang jualan di warung atau jadi apapun, jadi guru, jadi dosen, kan ujungnya ekonomi. Jadi ekonomi itu memang sejak awal seharusnya gitu kan. Toh sekarang semua jadi pengemis toh, gitu kan. Tidak hanya ngemis duit tapi juga ngemis jabatan, ngemis kekuasaan, betul enggak? Betul. Jadi itu kita sekarang menyadari bahwa kekeliruan saya itu kan bertentangan dengan fakta sosial bahwa fakultas apapun ujungnya kan UUD toh. Nah, makanya sekarang saya akan bikin kurikulum baru. Saya akan bikin kurikulum baru untuk Ma'iyah saja gitu ya. Karena saya tidak punya hak untuk mengatur Indonesia. Dan saya kan tetap nolongin Indonesia toh selama ini. Kita kan menolong toh. Kita kan tetap menolong gitu ya. Dan menolong itu kan lebih bagus daripada ditolong gitu ya. Nah jadi teman sekalian, karena algoritmanya, anatominya berbeda, menurut saya keliru. Selama ini ya dunia, ya peradaban masyarakat, ya agama Islam, praktek aplikasi agama Islam dan seterusnya itu memang ada sejumlah keterbalikan. Nek cara Jawane mengsle kok mengsle. Silang sengkaru itu bahasa Jawanya. Dadi kudune ndas dadi sikil, kudune sikil dadi tangan, kudune tangan dadi kuping, kudune kuping dadi cangkem, kudune cangkem dadi silit. Gitu kan sekarang, gitu kan? Betul enggak? Jadi kita mengalami disorganisasi kemakhlukan kita. Dan itu berakibat pada kekeliruan sistem kita, kekeliruan konstitusi kita, gitu, kekeliruan di wilayah hukum, di wilayah politik, di wilayah kebudayaan dan seterusnya. Kita mengalami kekeliruan yang sangat fatal dan tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan Ma'iyah alhamdulillah sudah tahu kelirunya di mana dan seharusnya masa depan dunia ini harus bagaimana. Kita sudah tahu. Allah sudah kasih. Jadi memang seharusnya dulu itu Mekah, Madinah, Ma'iyah. Enggak pakai Abbasiyah, Muawiyah dan seterusnya itu. Ini saya bukan kiai, bukan. Memang rute ilmunya begitu. Rute algoritmanya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita mengetahui banyak sekali kekeliruan. Sekarang kamu kuliah pendidikan, terus jadi guru atau jadi dosen. Tujuanmu apa? Nah iya toh, duit lagi toh. Nah memang duit itu kita perlukan di dunia. Kita harus punya harta benda, harus punya materi. Cuman jangan dijadikan kepala, jangan dijadikan hatimu. Materialisasi tapi bukan materialisme. Jadi kapitalisasi but not capitalism. Kalau kapitalism means the whole thing is led by capital kan. Nah hidupmu itu tidak, kamu itu human capital. Jadi pemimpinmu itu humannya, bukan harta benda itu pemimpin dari kapitalisasi Anda gitu ya. Jadi ngerti ya gambarnya ya, itu yang sebut gambar besar. Jadi kita emang keliru selama ini. Jadi gue nggawe diri nek dokter itu kan gini, misalnya sekarang gini, misalnya saya bikin gini, ada kurikulum A, B, C, D, ngono ya tak gawe upamane ya. Yang pertama itu urusan manusia apa? Beres hubungannya sama Tuhan, betul enggak? Nomor 2, beres hubungannya dengan sama manusia dan alam. Nomor 3, usaha mandiri tadi, kudu ngerti fadilah dan harus kerja keras. Nomor 4, bahasa.
Kalau untuk kerja keras dibutuhkan bahasa Mandarin, gue sinau Mandarin, dibutuhkan Inggris, kamu sinau Inggris, ini itu kan bahasa preman, kamu belajar bahasa preman gitu. Jadi kalau saya gambar begitu, sekarang saya tanya, kalau MIPA, ilmu murni, fisika, matematika itu letaknya di 1 apa 2 apa 3 atau 4? Yang ilmu dari Allah itu matematika dari Allah enggak? Anggitmu karanganmu tadi. Fisika, biologi, itu siapa yang menciptakan bios dan logos itu? Allah. Berarti dia di A. Di situ jangan enggak beres. Kalau kamu beres A-nya, beres B-nya, maka C enggak apa-apa. Mau cari duit sebanyak-banyak enggak apa-apa. Asal kamu sudah beres A, B, C-nya, A, B-nya gitu. A sama B-nya. Nah sekarang kan karena dewe-dewe, dokteran dewe, farmasi dewe, biologi dewe, geodesi dewe, akhirnya kan tidak ada keterkaitan dan integritas terhadap AB tadi kan, ngerti ya Mas ya? Karena gambarnya, anatominya memang salah, anatomi menggambar keperluan manusia hidup di dunia itu salah gitu loh. Nah sekarang saya akan bikin sesuatu di masa depan yang akan merombak itu, dan ini revolusi besar-besaran, revolusi besar, revolusi cara melihat kehidupan, revolusi cara melihat manusia gitu ya. Dan di maknya itu gitu itu tidak sukar dan tidak aneh, sudah biasa remaknya krungu sing gak-gak ya toh. Wong cangkeme jenenge ngomong ya gak-gak terus kan gitu kan. Kenapa gak? Karena iyone kaya ngono ya kene gak lah. Wong iyone mainstream kaya ngono kok iya kudune iku gak. Mulane aku saya gawe gak dhewe gawe iya dhewe kan gitu kan. Itu ya teman sekalian ya. Oke, jadi sekali lagi saya kembali ke fokusnya bahwa saya itu ingin anak maknya mulai sekarang, mulai tahun ini itu pertama, nanti Anda sholat malam 2 rakaat, Allahumma hdini, Allahumma hdini, Allahumma hdini. Anda minta petunjuk kepada Allah supaya Allah membawamu kembali kepada yang sejati yang dari dia. Jadi oh kamu bakatnya itu otomotif, oh bakatnya kamu itu transportasi, oh bakatnya kamu itu nyopet, ya. Jadi Anda menemukan fadilah Anda, kemudian Anda merancang kembali kerja Anda. Nek sing wis cocok ya alhamdulillah gitu ya. Tapi Anda merancang kembali bahwa Anda harus kerja keras. Anda di umur selikur selawe paling pol. Aku wis 70 rek. Dan saya masih balita untuk itu. Dan saya kalah di mana-mana. Gitu. Saya kan kalah. Ekonomi kalah, kekayaan kalah, kekuasaan kalah. Tapi saya tidak akan pernah menyerah kepada diri saya sendiri. Jadi kalah itu boleh. Mosok bal-balan gak ono sing kalah. Ya kudu ono sing kalah ya. Gitu kan. Kudu ono sing kalah. Dan jadi kekalahan itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menyerah. Don't ever give up. Gitu kan. Ojo give up. Jadi saya juga tidak akan menyerah. Dan saya sekarang lebih revolusioner daripada sebelumnya. Saya lebih radikal. Tapi radikal saya bukan radikal. Saya kira uang diomong revolusi, rumangsane revolusi fisik, rumangsane wong nawur, wong tawur itu, wong ngobong gedung kan gitu kan. Revolusi yang kita maksud adalah revolusi untuk mengubah. Yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi itu yang kita lakukan yang disebut revolusi. Anda harus merubah diri Anda malam ini. Mulai malam ini mikir. Besok pagi Anda bikin keputusan baru dan Anda punya kesegaran baru. Dan Anda akan menjadi orang yang dibutuhkan banyak orang karena Anda sangat bermanfaat besok-besok. Karena Anda suka menolong di mana-mana. Dan Anda punya alat untuk menolong. Karena selama hidup ini teman sekalian, Anda tahu ya di rumah saya di Katipiro, sejak saya di Patang Puluhan dan seterusnya itu kan yang namanya orang minta tolong itu kan mengalir terus tiap hari. Sampai jam 3 esok aku si onok dayo nyeluk tolong aku. Dan yang paling indah dari orang minta tolong itu adalah orang itu selalu datang minta tolong pada, termasuk kemarin 4 hari yang lalu ada dari Jakarta minta tolong yang saya suruh telepon sama Ning Nong itu ya. Itu dari Jakarta ke Jogja jauh-jauh hanya untuk menemui saya minta tolong itu, kemudian dia balik pesawat ke Jakarta. Dan yang indah bagi saya itu gini, ketika orang datang minta tolong kepada saya, itu adalah momentum di mana saya justru butuh pertolongan. Modar aku. Piye? Anggar ana wong njaluk tolong lho, piye aku dhewe
Kula niki bingung Cak. Lho aku iki ya bingung kan itu. Jadi itu logikanya gimana tuh? Kenapa Allah itu mendatangkan orang ke saya untuk minta tolong ketika saya sendiri butuh pertolongan? Gitu kan. Itu berarti kan ada alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu menolong orang lain dalam keadaan senang maupun susah. Itu terus. Dan Anda bersedekah, jadi Anda ini manusia sedekah. Karena gini Mas. Tak elingno ya. Anda tahu gunung. Anda tahu bukit. Anda tahu pegunungan. Apakah Allah bikin gunung dan pegunungan itu ada yang minta? Apa ada yang ya Allah bikinkan gunung ono? Ya Allah ciptakan lautan ono? Ya Allah ciptakan matahari ono? Jadi Allah bikin itu karena dia sedekah murni. Sedekah murni kepada ciptaannya, betul enggak? Jadi Allah enggak diminta. Allah tuh enggak pakai diminta, dia kasih. Maka Allah itu maha pensedekah gitu ya. Nah mari kita menjadi seperti itu. Karena sedekah itu tidak diwajibkan, tidak disuruh. Sedekah itu adalah kesadaran dan kenikmatanmu. Anda tadi mengatakan bahwa yang paling nikmat itu nolong wong. Nolong wong itu lebih nikmat. Saiki kamu ada orang lapar, kamu beliin 2 nasi bungkus. Dia makan ya. Nikmat mana dia makan sama kamu yang tidak makan tapi ngasih? Kan lebih nikmat yang an'amta alaihimnya yang pada kita yang ngasih kan gitu. Nah itu perbanyak dalam hidupmu. Tolonglah negaramu, tolonglah tetanggamu, tolonglah orang-orang lemah. Dan Anda untuk itu harus kaya. Ya udah kalau enggak kaya harta benda ya kaya ilmu, kaya ide, kaya kreativitas, kaya kebaikan hati, kaya kelembutan gitu-gitu ya. Karena sedekah itu luas. Kalau infak itu hanya harta fisik, material, kalau sedekah itu everything. Ada kerikil atau batu di jalan kamu singkirkan itu sedekah kan gitu kan. Itu sedekah. Nah, sedekah itu tidak terbatas dan saya mencita-citakan anak-anak maknya ini besok-besok ini manusia-manusia pensedekah Indonesia, penolong-penolong. Anda nahnu ansarullah, Anda penolong Indonesia. Anda tidak minta tolong toh? Apa maknya pernah minta tolong kepada pemerintah? Apa maknya pernah minta biaya kepada pengusaha? Sekarang coba kamu hitung, ini 24 tahun ya. 23 tahun KJ ya. Padang Bulan 31 tahun sejak 92. Terus Bang Wetan 16 tahun. Mau Copat Syafaat dan Gambang sama 26 tahun. Kamu hitung coba sebulan butuh listriknya berapa, sound systemnya nyewa berapa, payon iki piro, terus pembiayaan keseluruhan setiap bulan itu berapa. Kamu hitung 26 tahun itu kira-kira butuh berapa. Pernahkah kita minta kepada siapa-siapa untuk itu? Kenapa? Bukan kita ini sok kaya, kita itu tidak mau merendahkan makhluk Allah, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita sampai minta-minta, di Jogja itu ada dana keistimewaan. Itu juga kita bikin pentas teater berkali-kali, tidak pernah minta dana dari situ. Kita tidak pernah. Jadi saya tidak pernah minta dana dari siapapun. Iya. Termasuk Kiai Kanjeng kalau ke luar negeri itu Mas Yan, itu kita tidak bersedia berangkat kalau tiketnya pakai uang APBN. Moh aku. Rakyatnya kere-kere kok aku tuku tiket ado-ado gitu. Jadi pokoknya kalau ada orang ngundang panitia saya, pokoknya beberapa bulan sebelumnya Anda tolong kasih tahu Anda punya dana berapa. Kira-kira kurang berapa saya carikan di Indonesia. Nah saya cari di Indonesia itu ya saya nggak ngemis-ngemis. Saya cuman bergaul, terus ada teman saya kerungu. Ya Cak, nang aku nyumbang 5 Cak tiket. Ya. Terus ngobrol lagi, terus ketawa-ketawa, terus 10 Cak 10 gitu. Terus ngobrol lagi. Itu sambil ndodok karo gambar-gambar di lemah itu. Ndodok akhirnya, terus kabeh Cak, tak traktir kabeh itu gitu Mas. Jadi saya nggak pernah ngemis, saya nggak pernah minta. Jadi alhamdulillah saya menjaga martabat saya tidak sebagai MH, tidak sebagai Cak Nun, Mbah Nun. Saya sebagai makhluk Allah, saya tidak mau merendahkan makhluk Allah itu dengan memengis-mengis yang menentang iya karena butuh iya karena stain, ngerti ya. Jadi Anda sekarang tugasnya kalau di kampung, di jalan, jangan ada pengemis ya.
segera kamu handle, kamu kasih dia apa yang dia butuhkan, isa-isone gitu. Dan saya sering menolong orang yang saya sendiri butuh pertolongan, yang saya sendiri tidak bisa menolong. Tapi kan saya bisa kontak ke teman saya untuk ikut menolongan. Jadi saya misalnya ada panitia sudah terlanjur yang diundang itu sekian puluh orang sudah terlanjur sewa hotel gak ada duit. Itu kan kait sambat aku kon iku ngundang gak kondo-kondo. Begitu sekarang duit kon kait kondo itu sama dengan kon iku harus ketangkep KPK. Kondo biyen pas nyolong gak kondo ngono aku. Arek-arek ngono iku lah. Nah itu saya usahakan supaya dia bisa bayar. Bukan dari uang saya. I don't have to give from my own gitu ya. Tapi saya bisa usahakan. Nah kita nolong itu bisa gitu Mas. Dan jangan kaget kalau Anda itu misalnya Anda sedang sedih, sedang stres, didatangi teman yang juga stres. Anda jangan sedih. Dan Anda tidak usah bilang lu raimu aku dewe stres, tidak usah gitu. Itu rahmat Allah. Percayalah itu rahmat Allah. Mungkin Anda didatangi teman Anda yang stres itu adalah cara Allah untuk supaya kamu mengongkosi. Kalau kamu ikhlas menolong temanmu itu, maka kamu juga akan hilang stresmu, akan ditolong sama Allah gitu loh. Semua itu ada hulu hilirnya, semua itu ada sebab akibatnya dan Allah Maha berkuasa gitu ya. Ngerti ya teman sekalian ya. Oke. Jadi sekarang terakhir intinya teman sekalian, jangan ada pengemis kalau bisa ya. Sebelum dia ngemis dikei isik. Nah terutama mbak-mbak dia, jangan sampai ada laki-laki ngemis-ngemis cinta. Mbak-mbak ya, ngemis cinta. Nanti jadi lagu dangdut. Aku ini pengemis cinta. Itu jelas filosofinya dan akhlaknya ya. Akhlak itu juga selama ini diterjemahkan secara sempit. Akhlak itu apa? What is akhlak? Oke, perilaku. Selama ini kan disempitkan lagi menjadi tata krama, sopan santun, budi pekerti. Itu bagian dari akhlak, but not the whole akhlak. Akhlak itu the way you behave to God, to nature, to sesama manusia gitu. The way you behave. Cara kamu berperilaku, that is akhlak. Akhlak itu jamak dari khuluq. Jadi akhlak itu kan kumpulan dari khuluq-khuluq yang banyak disebut akhlak. Nah ada akhlak yang karimah, ada yang sayyi'ah kan gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ada pelajaran akhlak itu bukan pelajaran sopan santun. Memang itu perlu juga, tapi itu bagian kecil saja. Bukan pelajaran tata krama atau apa budi pekerti. Akhlak itu cara berperilaku. Misalnya kamu terhadap air, kamu terhadap hajat kencing itu kan kamu butuh perilaku yang baik. Ojo ngoyong kowolu, cung. Arek-arek kan ngono iku. Gitu? Kayak ujian SIM. Iya kayak ujian SIM ini. Lu kok ngoyong kowolu lho, angka 8, angka 8 adalah infinity. Lambang infinity. Kan tidak ada ujungnya gitu kan. Ya, ngerti ya teman sekalian ya. Oke, dari teman sekalian saya malam ini mendapat kegembiraan dari Anda dan saya mohon doa kepada Anda karena saya itu di alladzina yunfikuna fisarra'i wadharri. Aku itu dalam keadaan sangat stres. Aku itu dalam keadaan sangat menderita. Secara pribadi saya itu dalam keadaan sangat tertekan, sangat mengalami kesulitan. Tapi aku berinfak kepadamu, aku bersedekah kepadamu, aku menolong kamu. Menurut urip iku ya. Jadi saya tidak harus gembira supaya menggembirakan orang. Lah pelawak iku masih sedia kaya apa tetep kudu nyenengno wong. Itu sambatane asmune ngono iku. Arek-arek iki taek kabeh. Guyu kabeh gak arone aku dhewe iki sedih atane gitu kan. Itu asmune dulu gitu. Itu mungkin sekali ya. Oke, saya kembalikan pada Helmi tapi intinya saya bercita-cita Anda akan menjadi penolong Indonesia. Penolong Nusantara, penolong bangsa Anda dan suatu hari Anda akan menjadi penolong umat manusia. Di semua lini, di lini harta benda, di lini pengelolaan kekuasaan, di lini ilmu, di lini algoritma, anatomi, dan apa segala macam itu ya. Oke, saya kembalikan kepada Fahmi.